Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji malam ini dengan hadiah al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahi al-awliya'i wasyuhada'i was-salihin wal ulama'i wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi sayyidid dha'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila sairi awliya'illahi ta'ala ashabid turuqil mu'tabarah wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawah qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adal barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal Jam'iyyatil Islamiyyatil Ukhra wa nakhussu khususan ruha hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Kiai Khalil Bangkalan, Gus Dur, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum wa sa'ira ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa nakhussu khususan ruha abiki Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatmah ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 61 edisi Abdul Ala Afifi atau 76 edisi Darul Minhaj ya. 61 edisi Abdul Ala Afifi atau 76 edisi Darul Minhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Rabbi yassir wa a'in. Faharakatu hadzal muwahhidi minas sama'id dunya wa ikhsasatihi kas-sam'i wal basari min sama'i fawqihi wa aqluhu fawqa dzalika. Ini masih meneruskan keterangan kemarin ya. Kemarin kita sampai kepada bagian yang sangat-sangat sensitif ya, sangat penting sekali, yaitu orang yang sudah sampai kepada makom fardaniyah. Fardaniyah artinya makom ketuhanan, makom Tuhan yang sendiri tidak sekutunya. Orang yang perjalanan menuju kepada Allah ya, melalui ibadah, melalui mujahadah, melalui riyadhah, dan menumpahkan seluruh waktunya untuk melakukan tafakkur, refleksi, mencari ilmu dan seterusnya. Pada satu titik dia akan sampai ya, tidak semua orang ya, sampai kepada makom ini itu tidak bisa dicari ya. Karena tugas manusia hanya ikhtiar ya. Jenengan itu sampai ke makom berapa di dalam suluk ya, di dalam menjalani hidup ini itu nggak bisa diterka ya. Tugas kita hanya ikhtiar, berusaha sampai ke makom mana itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Makom dan ahwal ya. Makom itu kelas ya, level. Ahwal itu adalah
pengalaman-pengalaman yang jenengan rasakan begitu ada di makom itu. Nah, itu semua adalah tafaddul, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diprediksi, enggak bisa diperkirakan ya. Orang yang sampai kepada makom yang sama itu juga ahwalnya, pengalamannya beda-beda. Karena ini bagian dari ilmu kerohanian yang rahasia sekali ya, dan kita nggak bisa menceritakan ini semua ya. Orang yang diceritai pun itu ada yang percaya, ada yang tidak. Kemarin kata kuncinya itu dari Al-Ghazali, ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Yang tahu akan paham, yang nggak nyanda ya sudah, nggak usah diajak berdebat ya, udah tinggalkan saja ya. Jadi ini ilmu rasa, ilmu tentang pengalaman yang sifatnya personal ya. Ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Nah, ini faharakatu hadzal muwahhidi ya. Faharakatu hadzal muwahhidi. Maka seluruh gerakannya orang ini yang sudah bertauhid secara hakiki. Kemarin kan ada tauhid la ilaha illallah, ada tauhid la ilaha illahu, ada tauhid la huwa illahu ya. Ada tauhid yang paling tinggi, tauhidnya para khawas, para orang-orang khusus elit, itu adalah la huwa illahu ya. Nah, al-muwahhid artinya ya ini, orang yang tauhidnya la huwa illahu ini. Bukan orang yang bisa berkata la huwa illahu ya. Kalau itu semua orang bisa, saya juga bisa, jenengan bisa semua. Bukan itu. Tauhid la huwa illahu itu tauhid yang memang berasal, terbit atau muncul dari pengalaman yang sungguh-sungguh genuine, asli dari orang itu, sehingga timbullah pengalaman la huwa illahu. Bukan tauhid orang yang bisa mengatakan la huwa illahu, bukan itu ya. Karena ini semua pengalaman. Ini adalah halun dzauqiyun, adalah pengalaman yang bersifat rasa. Bukan irfanun ilmiyun, bukan pengetahuan yang sifatnya kognitif ya, teori. Kalau itu semua orang bisa. Nah, faharakatu hadzal muwahhidi, maka gerakan-gerakannya orang yang bertauhid pada level ini ya, minas sama'i dunia, dari langit dunia, dari langit yang dekat dengan bumi ini ya, wa iksasatihi, dan seluruh indera-inderanya orang ini, kasam'i, seperti indera berupa pendengaran, wal basari, dan penglihatan, itu semua khobarnya faharakatu min sama'i fauqihi atau min sama'in fauqahu ya. Saya lebih suka membacanya min sama'i fauqihi, dari langit atasnya dia ya. Sementara wa akluhu, dan akalnya orang ini, maksudnya an-nafsun natiqahnya, mata batinnya, itu fauqa dzalika, di atas itu. Jadi orang ini di bumi tapi rohnya di langit. Jadi orang yang sudah sampai ke makom fardaniyah itu, badannya itu bersama kita, kumpul-kumpul ya, nongkrong ya, bareng-bareng sama kita semua ya, sangkruan ya, jamaah bersama kita, taraweh bersama kita ya, ngobrol-ngobrol bareng-bareng ya. Tetapi itu hanya badannya ya, harokatnya gerakan-gerakannya itu min sama'id dunya, minas sama'id dunya, dari langit yang dekat dengan dunia ini, artinya dari dunia bawah, dari bumi ini. Tetapi tapi rohnya ya, jadi gerakannya kelihatannya di bumi, tapi sumbernya itu ada di langit. Jiwanya lebih lagi di atas langit, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Wah, ini ya berat ini ya. Kalau orang sudah sampai ke level ini, medeni bener ini karena yaitu dan ketika dia melihat dengan mata ketuhanan, mendengar dengan pendengaran ketuhanan, ya, ngomong pun dengan omongan ketuhanan. Jadi karena apa? Ya, kemarin sudah kita baca ya, orang yang sudah sampai kepada makom fardaniyah
itu mengalami transformasi radikal karena dia sudah mengalami pencerahan itu. Wahua, orang ini ya tarakka, naik ya, orang tersebut al-muwahhid itu min sama'il akli, dari langit akal. Jadi akal ini seperti sesuatu yang ada di atas. Karena lokasinya akal niku nggih, akal dalam pengertian kalau dalam bahasa Inggris itu mind, bukan brain. Di dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah. Yang di dalam bahasa Indonesia tidak bisa sih diterjemahkan, misalnya brain itu artinya otak, mind itu pikiran, okay? Jadi otak atau brain ya tempatnya di bumi ya, di tubuh kita ini, di batok kepala ini, itu namanya otak, brain ya. Tetapi bukan itu yang namanya akal itu. Karena akal atau jiwa atau an-nafsun natiqah seperti diterangkan di dalam kitab Ihya. Nah, ini kita harus, teman-teman yang sudah pernah ngaji Ihya mulai dari pertama sekitar 3,5 tahun yang lalu ya, 4 Ramadan yang lalu pasti tahu, yaitu definisinya akal. Karena dalam kitab Mishkat nafas ya, jiwa itu dipakai secara bertukar-tukar, artinya sama maknanya. Nah, di dalam kitab Ihya didefinisikan yang disebut dengan akal, jiwa atau roh itu adalah apa itu? Latifatun ruhaniyatun ilahiyatun ya. Sesuatu yang bersifat lembut sekali, rohani dan ketuhanan. Jadi latifah ruhaniyah ilahiyah. Jadi yang disebut dengan akal bukan organ yang namanya otak di dalam batok kepala kita ini. Memang itu wasilahnya. Tetapi yang disebut dengan akal, dengan mind, dengan pikiran itu bukan di situ. Sampean tidak bisa mempinpoint, menunjuk secara persis itu. Yang disebut dengan akal itu di mana? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena otak itu bukan akal. Otak itu hanya sarana wasilah yang dipakai untuk aktivitas otak yang berupa pikiran atau jiwa atau roh itu ya. Tetapi roh itu roh di mana? Apakah roh itu tempatnya di dalam otak ini? Enggak. Bukan di situ. Kalau dalam teori Mishkat ya, yang disebut dengan akal ini itu tempatnya di langit. Jadi ya tarakka min sama'il, dari langitnya akal ila muntaha mi'rajil khalaiki. Naik sampai ke ujung ya, mi'rajnya semua makhluk. Yaitu apa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rentang mi'rajnya akal manusia, mulai dari langit terdekat langit terdekat dengan kita, yaitu langit yang dekat dengan bumi ya, langit akal, sampai ke langit yang paling jauh sekali. Wa mamlakatul fardaniyati, dan kerajaan berupa fardaniyah, berupa tadi itu kesendirian Tuhan itu adalah tamamu sab'i tabaqatin, kesempurnaannya 7 tingkatan, 7 langit ya. Tsumma ba'dahu, kemudian setelah dia sampai kepada tadi itu, kepada langit 7 ini selesai, yastawi, akan bersemayam al-muwahhid tadi itu ala arsyil wahdaniyati, di atas arasnya wahdaniyah. Jadi ada fardaniyah, ada level yang di atasnya lagi, atau mungkin bukan di atasnya ya. Ya fardaniyah itu level teratas ya. Nah, di sana ada satu singgasana yang disebut dengan singgasana wahdaniyah. Sekali lagi teman-teman ya, ini semua kita bicara dengan simbol, dengan metafor ya. Jangan difahami dengan bahasa manusia biasa, karena ini metafor. Jadi karena itu metafor, jadi jangan menggunakan bahasa ini dan memaknainya berdasarkan makna yang sering kita pakai untuk percakapan sehari-hari. Untuk memahami metafor, nanti di bagian berikutnya akan diterangkan dalam kitab Mishkat itu. Metafor itu atau simbol atau perlambang ya, itu cara memahaminya
menurut Imam Ghazali itu adalah dengan cara mi'raj. Metafor itu atau perlambang niku nggih, itu diambil dari sesuatu yang di bumi ini. Karena perlambang itu kan sesuatu yang jadi perlambang itu sesuatu yang memang dekat dengan kita. Karena kan tujuannya perlambang niku napa? Tujuannya kan supaya kita bisa memahami sesuatu yang susah kita pahami karena dia abstrak. Lalu dipakailah sesuatu yang lain sebagai teknik ya. Teknik heuristik dalam istilah filsafatnya itu. Teknik untuk menggampangkan kita memahami suatu konsep atau pengertian yang abstrak. Jadi kan kalau memahami ini semua abstrak, ya udah dikasih contoh oleh Gusti Allah. Gusti Allah itu nurnya itu seperti miskah. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi. Perlambangnya cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti ceruk cahaya. Nah, jadi Allah itu nurnya kan susah difahami, abstrak banget. Gimana memahami wong itu nggak kelihatan kan? Karena ini konsep metafisik, sesuatu yang dibalik yang fisik. Metafisik itu artinya meta itu setelah atau melampaui atau yang dibalik ya. Sesuatu yang tidak bisa diindra dengan indera lahir ini. Nah, caranya bagaimana memudahkan pemahaman kita? Dipakailah perlambang, namanya mathal atau misal, ya, atau tamthil, atau metafor, perlambang, ya seperti itulah. Nah, menurut Al-Ghazali, perlambang-perlambang ini itu diambil dari objek-objek, barang-barang yang ada di sekitar kita, akrabi selama ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mudah memahami sesuatu yang abstrak itu. Karena itu diambil misalnya miskah, ceruk cahaya. Ceruk itu tempat lampu di tembok ya. Dulu zaman lampunya teplok ya. Itu ditaruh di tembok ada cekungannya. Itu namanya miskah untuk naruh lampu teplok itu. Kamiskah. Lalu ada perlambang berupa lampu, berupa nar atau api atau minyak zait ya atau syajarah pohon ya. Itu semua adalah mathal-mathal, perlambang-perlambang yang berasal bahan mentahnya dari sesuatu yang di sekitar kita semua. Cuma maknanya, ini kata Al-Ghazali, perlambangnya dari bumi, maknanya ada di langit. Jadi cara memahami perlambang itu jenengan harus mi'raj itu. Kalau jenengan memahami mathal itu terjebak di dalam mathalnya, ya nggak paham karena mathal itu sesuatu yang berisi sesuatu yang ya dari bumi. Pohon, kalau jangan memahami pohon itu pohon ya selesai, nggak paham apa-apa. Itu namanya orang yang tidak mampu mi'raj dengan akalnya. Dia ketika mendengar ungkapan pohon, dikira ya pohon di depan rumahnya. Pohon jambu, pohon mangga, bukan itu. Ya. Kalau jenengan memahami mathal kok hanya terjebak kepada bentuk lahirnya, makna lahirnya, yang jenengan nggak dapat apa-apa. Makanya kata Al-Ghazali, memahami mathal itu harus dengan cara takwil. Takwil itu apa? Takwil adalah dari kata ala ya'ulu aulan, artinya kembali. Jenengan kembali mudik, nah, karena ini sudah hari-hari mudik ya, meskipun dilarang oleh pemerintah ya, mulai hari ini, tapi takwil itu adalah mudik kepada rumah jiwa kita yang asli. Di mana? Di langit. Di sanalah seluruh makna-makna tersembunyi yang dalam bahasa kita sebelumnya disebut dengan al-anwarul ma'nawiyatul aqliyah, makna yang bersifat abstrak yang bersifat akal di langit. Jadi jenengan takwil harus mudik kembali ke langit, baru paham itu apa maknanya pohon, maknanya lampu, maknanya minyak, perlambang-perlambang yang digunakan di dalam ayat cahaya dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, dan seterusnya al-ayah ya. Jadi kalau orang sudah mi'raj sampai ke atas, dia akan duduk di atas arasnya Allah
yaitu arasy wahdaniyah itu. Sekali lagi jangan difahami harafiah, ya. Kalau difahami harafiah iso bubrah dunia ini ya. Nah, setelah orang ini duduk di singgasana, itu apa artinya? Ya jenengan seperti raja udah, karena ini arasnya Allah ini. Ya. Jenengan seperti raja. Nah, tugas raja itu apa? Ngatur. Raja itu kan ngatur. Wa minhu, dari aras ini orang tersebut al-muwahhid yudabbir, akan mampu mengatur orang-orang ini litobaqati samawati, terhadap jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan langitnya orang ini. Dia mampu mengontrol langit-langitnya orang itu. Setiap orang ini punya langit-langit sendiri di dalam dirinya, dalam rohnya. Ada langit 7 sab di atas sana. Sekali lagi jangan difahami 7 saf itu, oh kok nggak ada 7 saf, nggak ada, bukan itu, ini bukan bicara fisika, ya. Kita bicara metafisika. Jadi ada 7 langit di atas, ada 7 langit di dalam diri kita. Karena di dalam ajaran para al-arifun, orang-orang yang punya ma'rifat seperti Al-Ghazali niku, kita sudah baca sebelumnya kan, sesuatu yang di bumi itu adalah cerminan pantulan dari yang di atas. Semuanya yang di bumi itu pantulan yang di atas. Dengan kata lain, yang di bumi itu tiruan dari sesuatu yang asli yang ada di atas, yang disebut dengan archetype. Ya. Archetype itu model yang menjadi acuan dari seluruh hal di bumi ini. Jadi segala hal di bumi itu ada acuannya di langit. Cetakannya itu di langit, cetakan aslinya itu. Yang di bumi ini tiruannya. Makanya ada 7 langit di atas bumi. Orang yang sudah sampai kepada maqam fardaniyah, duduk di atas arasy wahdaniyah, itu dia bisa mengelola seluruh langit-langitnya dalam dirinya. Artinya apa? Orang ini sudah, kalau bahasa yang sekarang lagi populer itu mindfulness, nah itu mindfulness. Apa itu mindfulness? Itu kesadaran. Di dalam seluruh tindakannya orang ini nggak pernah lengah, ngontrol semua. Meskipun kelihatannya ngobrol sama kita, udat-udut, ngopi-ngopi ya, tapi dia nggak kehilangan rasa awas ya, tidak kehilangan sedikit pun sadar diri bahwa Tuhan hadir dalam dirinya itu. Ketoknya itu bersama kita ini udah tudut ya. Tapi Tuhan tetap bersama dengan dia dan dia menyadari itu. Makanya dia bisa mengontrol seluruh langit-langit dalam dirinya itu. Farubbama nadhara. Nah, ini farubbama nadhara. Maka boleh jadi akan melihat an-nadhiru, orang yang melihat, temannya yang lihat ya, ilahi, kepada al-muwahhid ini. Ada orang ketemu dengan dia fa'atlaqa, maka kemudian mengucapkan secara mutlak, secara secara umum al-qaula, orang tersebut al-muwahhid al-qaula, ucapan ya. Kemudian orang ini mengatakan, ya mungkin dalam obrolan atau ceramah atau apa gitu, bi annallaha, dia mengatakan bi annallah, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan Allah Adama, Nabi Adam dan anak cucunya tentunya ya, artinya manusia ini secara keseluruhan, ala suratir rahmani, menurut gambarnya, menurut cetakannya Gusti Allah yang Maha Rahman itu. Manusia itu diciptakan itu cetakannya itu cetakan Allah itu. Dia mengatakan begitu. Orang kaget kan, kok manusia kok diciptakan menurut cetakannya Allah itu gimana? Bisa iskal, bisa merasa bingung dia orang yang mendengar ini. Sampai melihat dengan sehingga memikirkan dengan sungguh-sungguh atau ngematke ya, memikirkan secara dalam-dalam an-nadhara, terhadap pikirannya orang tersebut ya. Semula bingung, begitu dia renungkan makna ucapan ini, maka faya'lamu,
maka atau faya'lama, maka kemudian tahu orang ini annadzalika, sesungguhnya ucapan bahwa Allah itu menciptakan manusia Adam dan anak cucunya berdasarkan cetakan ketuhanan. Itu kayak batu bata itu loh. Zaman saya kecil itu di daerah saya di Cebolek sana, Pati, Jawa Tengah itu banyak orang bikin batu bata itu. Saya juga bikin bata waktu kecil itu. Jadi batu bata itu kan dari lempung yang basah gitu kan, kemudian ada cetakan berupa kayu, ada dua kayu yang menjadi cetakan gitu, persegi panjang, kemudian lempungnya ditaruh di kayu itu, plek, diangkat cetakannya jadilah bata, dikeringkan nanti dibakar. Nah cetakannya ini, lempung yang dicetak ini manusia, cetakannya itu cetakan ketuhanan itu namanya suratul Rahman itu begitu. Nah orang yang mendengar ini lah gambar kayak cetakan bata itu, masa kok manusia diciptakan menurut cetakan Allah itu, berarti manusia mirip Allah dong. Berarti Allah ada kemiripannya dengan manusia. Katanya Allah itu sifatnya mukhalafatuhu lil khawatir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Bingung orang ini, karena orang ini masih tingkatannya masih belum sampai ke fardaniyah, makom fardaniyah, dia bingung. Tapi kalau dia mau merenung lebih lama, dia akan tahu annadzalika, sesungguhnya ucapan ini lahu bagi dzalik ta'wilun. Ada takwilnya, ada cara untuk memahaminya dengan cara tadi itu takwil. Takwil itu memahami sesuatu yang berupa perlambang yang diambil dari barang-barang di sekitar kita, dari bumi, dengan cara kembali kepada maknanya yang di langit, mudik ke langit sana ya. Mudik ke langit, takwil itu mudik ke langit ya. Jadi ada keterangannya itu, sebagaimana qaulil qaili, seperti ucapannya orang yang pernah mengatakan ini, yaitu Al-Hallaj ya, anal haq, akulah Tuhan yang maha benar, yang maha nyata. Wa subhani, ini ucapannya Yazid Al-Bistami ya. Ini semua tokoh-tokoh yang hidup sebelum Al-Ghazali ini. Al-Bistami ini hidup pada abad ke-3 Hijriah ya. 200-an. Wa subhani, dan maha suci aku, maksudnya dia mengaku dirinya Tuhan itu. Bal kaqaulihi, bahkan seperti kata-kata Allah, firman Allah li Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, maridtu falam ta'udni. Maridtu, sakit aku Allah maksudnya, falam ta'udni, maka tidak pernah menjenguk, membesuk engkau nih kepadaku. Aku pernah sakit, enggak pernah kamu besuk. Allah sakit itu gimana itu? Allah kok sakit? Atau ucapannya atau firmannya Allah dalam hadis qudsi yang sudah kita baca sebelumnya, wa kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Aku Allah akan menjadi sam'ahu, pendengaran orang tersebut, orang muwahhid tadi itu, wa basarahu, dan penglihatannya orang itu, wa lisanahu, dan lisannya orang itu. Nah ini yang menarik, wa aral ana, dan melihat aku al-ana sekarang ini, qabdhal bayani, untuk menahan keterangan. Cuklah, nggak usah dipanjang-panjangin, nanti ngeluh sampean ini. Karena kalau Imam Ghazali ini, zaman kalau baca pembukaan kitab Mishkat, membaca pembukanya dengan cermat, dengan renungkan, sebetulnya Imam Ghazali itu agak ragu-ragu mau nulis kitab ini. Itu pembacaan saya, mungkin saya keliru. Tapi pembacaan saya adalah Imam Ghazali waktu mau ngarang kitab Mishkatul Anwar ini, itu janjian itu ragu-ragu. Kenapa? Karena yang mau ditulis di sini itu ilmu yang kahayatil maknun, ilmu yang seperti barang tersembunyi. Kalau barang yang tersembunyi itu kalau dikeluarkan orang kaget, karena orang nggak pernah lihat itu. Jadi beliau itu agak bimbang itu. Nanti kalau saya keluarkan kaget. Bahkan beliau mengatakan dalam pembukaan kitab Mishkat, sudurul arifin kuburul asrar ya, dadanya orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat itu seperti kuburan yang menyimpan rahasia-rahasia seperti ini.
Namanya kuburan nggak boleh dibongkar. Jadi dadanya orang arifin itu kuburan rahasia Tuhan yang harus disimpan, nggak boleh dibongkar itu. Tetapi Imam Ghazali mikir-mikir ya, karena beliau kan diminta seorang santri untuk mengarang kitab dengan tujuan untuk apa? Menakwili ayat yang misterius dalam Quran tadi itu, Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, setelah dilihat-lihat oleh Imam Ghazali, ini murid santri ini kayaknya bukan santri biasa, santri yang mumpuni, punya kemampuan, kompetensi intelektual maupun spiritual untuk memahami apa yang akan dia tulis dalam kitab ini. Jadi akhirnya Imam Ghazali ditimbang-timbang, sudah diputuskan. Oke, saya tulis kitab ini, tetapi beliau hanya menulis sesuatu yang ringkas, berbentuk isyarat walawaih. Itu apa istilah yang beliau pakai dalam pembukaan kitab Mishkat. Isyarat, hanya clue-clue saja, bukan yang substantif ya, hanya isyarat. Kayak kayak bangjo itu loh, kayak apa tanda-tanda lalu lintas itu loh. Sekedar untuk ini belok kanan ya, ini belok kiri. Soal beloknya kamu sendiri yang belok. Ini hanya dikasih petunjuk saja. Ini belok kanan. Sampai mau belok kanan, belok kiri ya terserah. Tapi sudah dikasih tahu. Ya, itu isyarat. Walawaih, hanya keterangan-keterangan yang serba sederhana, singkat ya. Makanya setelah diterangkan ini agak panjang, udahlah, nggak panjang-panjang, sudah sekian dulu. Fama araka, maka tidak melihat aku ke engkau, tutiku bakal mampu engkau min hadzal qadri, dari ukuran ini, dari kadar keterangan ini, aktsara lebih banyak min hadzal qadri, dari ukuran ini. Saya rasa kamu nggak akan kuat kalau tak kasih pengetahuan lebih dari ini. Nah, ini aja udah ngeluh kita. Kalau tambah lagi, wong makin ngeluh lagi kita ya kan, geleleng, kita bisa geleleng ini ya. Jadi inilah Mishkatul Anwar ya. Apa gunanya ilmu seperti ini? Wah, ini pertanyaan. Ini karena sudah sampai berhenti dulu ya, supaya ada ambekan, ada nafas ya. Kita teruskan besok malam. Tapi sebelum saya akhiri, pertanyaannya ya, timbul pertanyaan ya. Apa gunanya ilmu ini tuh? Apa gunanya? Ini kan ilmu yang nggak ada kaitan dengan apa ya, hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sampai tahu ini ya nggak bisa untuk nyari nafkah, nggak bisa juga untuk macul atau untuk apa buat gawe, itu nggak bisa. Ya, ini bukan ilmu pada tingkat itu. Tetapi ilmu ini gunanya adalah supaya membuat jenengan itu, membantu jenengan mengalami hidup dengan lebih bermakna lagi. Tadi saya dikatakan dalam kitab Mishkatul Anwar ya, bahwa jenengan dalam diri sampean itu punya langit-langit, punya samawat ya, tetapi juga punya bumi-bumi ya. Nah, orang-orang yang hidupnya itu tidak pernah direfleksikan ya, tidak pernah direfleksikan, nggak pernah direnungkan, dihayati, itu ya orang ini hidup hanya tatarannya itu di bumi terus, nggak reflektif ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begini. Tapi saya rasa tidak ada orang yang murni hidupnya itu di bumi, karena manusia itu pada dasarnya tubuhnya itu dari lempung, dari tanah di bumi ya. Kalau mengatakan begini jangan disangkal, oh biologi tidak mengatakan begitu. Sekali lagi kita tidak bicara biologi, kita bicara metafisika ya. Manusia itu bahan mentahnya lempung dari bumi ini, tetapi rohnya di langit. Makanya nggak mungkin orang itu sepenuhnya hidup di bumi. Pasti di dalam momen-momen tertentu dalam kehidupannya, menjelang tidur ya, melek gitu, pasti mikir, pasti merenungkan apa yang sudah dikerjakan dalam sehari, dalam setahun yang lalu, apa direfleksikan, pasti itu. Nah, ketika orang itu melakukan itu naik, itu mi'raj itu, dia
naik ke langit-langit di dalam dirinya. Nah, kalau itu dilakukan secara serius, dibarengi dengan ibadah, mujahadah, riyadhah, zikir kepada Allah, belajar ilmu-ilmu yang bersifat kerohanian, ya, belajar kitab misalnya Mishkatul Anwar, Ihya, dan mengamalkan itu semua, itu mi'rajnya makin naik terus, makin naik terus, makin naik terus. Kalau sudah naiknya tinggi sekali sampai ke tadi itu maqam fardhaniyah. Maqam fardhaniyah itu kalau contoh yang sederhana itu kira-kira seperti Buddha Gautama yang meditasi selama waktu yang lama di bawah pohon bodhisatwa kemudian mengalami pencerahan. Itu maknanya orang yang mencapai maqam fardhaniyah itu. Nah, kalau dia sudah sampai kepada maqam fardhaniyah itu hidupnya itu berubah total tadi itu. Tubaddalul ardu ghairal ardi. Buminya berubah, langitnya berubah. Meskipun barang-barang yang dia lihat sama, tapi angle-nya dia beda, perspektifnya beda, paradigmanya beda, cara menganalisa masalah beda, dan seterusnya. Dia menjadi manusia langit. Dia menjadi manusia dengan kesadaran ketuhanan. Tubuhnya di bumi, tetapi akal dan jiwanya di langit, ya. Nah, itulah manusia yang al-insanul kamil, dalam istilahnya al-jili, ya, seorang sufi besar yang lain, al-jili itu namanya al-insanul kamil, manusia yang paripurna. Itu ya seperti ini, manusia yang tubuhnya di bumi, rohnya di langit. Itulah namanya al-insanul kamil. Dia sudah sampai kepada maqam fardhaniyah, duduk di singgasana Tuhan namanya kursi wahdaniyah. Nah, baru kalau sudah sampai sini orang berubah. Nah, ilmu ini gunanya adalah tadi itu, jenengan supaya merenungkan, mendalami, menghayati hidup ini tidak sekedar rutinitas. Pergi pagi bangun tidur, sarapan, berangkat kerja di kantor sampai jam 5 sore, pulang, besok gitu lagi, pulang lagi, tahu-tahu mati, sudah selesai. Masa hidup kita begitu? Nah, hidup kita itu we deserve more than that. Kita sebagai manusia yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa an-nafsun nathiqah, itu layak hidup lebih dari itu. Enggak sekedar hanya itu, karena jenengan itu cahaya. Ya, kalau jenengan cahaya, kita diberi anugerah oleh Allah cahaya, itu harus mensyukuri itu. Dengan cara apa? Mendaya gunakan cahaya ini, difahami, direnungkan, ya. Dengan cara mendaya gunakan seluruh yang diberikan Allah kepada kita. Itulah cara kita mensyukuri itu, menghayati hidup, menjalani hidup dengan penuh reflektif, tidak sekedar rutinitas, ya. Setiap yang mau kita lakukan itu kita pikirkan, thoughtful, ya, mindful, sadar terus, tidak lengah dan seterusnya. Kalaupun lengah, namanya manusia biasa, lengah, al-insan mahalul khata' wan nisyan, balik lagi, lengah, balik lagi, lengah, balik lagi, begitu terus. Itulah manusia yang hidupnya itu seperti ini, ya. Nah, kita ngaji Mishkatul Anwar itu tujuannya begitu. Bukan tujuannya supaya bisa nyeduh kopi, bikin pokoknya bukan itu. Ini bukan ilmu teknik, ya. Ini ilmu menghayati kehidupan, ilmu rasa, ya. Itulah Mishkatul Anwar, ya. Jadi ya rasa, ya, kudu dirasakno. Nah, enggak dirasakno, enggak diamalkan, ya enggak bisa merasakan ini semua. Sekian musa'adatun, kita teruskan besok malam, ya. Wallahu a'lam bishawab.